apa namanya, menabung gitu ya. Dan sudah terkumpul ya, alhamdulillah, dari apa yang sudah teman-teman di sini sisihkan dari uang jajan atau mungkin ada tambahan dari abinya, sehingga bisa terselenggaranya acara perdana kita, yaitu apa? Camping. Tentunya hal-hal yang kayak gini, camping ini bukan cuma sebatas kita jalan-jalan doang, tapi banyak hal yang harus kita dapatkan manfaat dari kegiatan ini. Di antaranya apa coba? Yang kalian dapatkan manfaat dari kegiatan seperti ini? Mandiri, melatih kemandirian. Ya, dari sini tadi masya Allah makan bikin sendiri, mau bikin yang manis apa, yang hangat-hangat ya bikin sendiri, gitu. Tidur sendiri, nggak sama orang tua ya. Mungkin sebagian kalian sudah pernah, tapi ada yang mungkin belum pernah sama sekali berpisah dengan orang tua. Pernah ya? Belum. Berarti hari ini pertama ya, jauh dari orang tua. Ya, nginep di sepupu. Oh, gitu. Sering. Ya. Saya selalu mengingatkan dimanapun kita berada ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ittaqillaha Haitsuma kunta. Selanjutnya apa? Wa Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Artinya yang namanya takwa itu harus dibawa kemana-mana ya. Sekolah harus bawa takwa, di rumah harus bawa takwa, saat main sama temennya harus bawa takwa, saat sedang safar ini kita statusnya ini musafir ya. Nanti akan kita singgung juga hukum-hukum apa saja yang berkaitan dengan safar atau musafir, status kita sebagai seorang musafir. Nah, takwa itu harus dibawa kemana-mana. Buktinya ketika kita punya takwa dengan takwaan yang tulus, yang benar ya, kita nggak seneng nih kayak gini ya kan, nggak seneng kita, hati kita menolak. Kita kesini awalnya damai ya kan, masya Allah, dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Qadarullah ujuk-ujuk datang mereka ya, ujuk-ujuk datang mereka membuat keonaran bagi kita. Itu keonaran ya, menyetel musik ya, sungguh mengganggu gitu kan ya. Tapi kita berusaha untuk menghadirkan takwa. Kemungkaran itu harus kita benci, bukan kita nikmati. Kemungkaran itu harus kita benci. Awal Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Ya, wadzalika adhaful iman. Kalau ada kemungkaran yang bisa dirubah dengan tangan, maka ubahlah dengan tangan. Ya. Kalau kita rubah itu dengan tangan, tentu mudaratnya pasti besar. Karena kita nggak punya wewenang, nggak punya kekuatan. Yang bisa merubah dengan tangan itu pihak pengelola, misalnya pihak pengelola, security-nya misalnya, atau yang punya wilayah ini menyetop, baru itu akan selesai. Kalau kita nggak bakal selesai, nanti ujung-ujungnya malah malah keributan yang mudaratnya akan lebih besar. Maka itu kita harus hindari ya, dan juga kita harus kita apa namanya, ingkari dalam hati, kita benci ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni, karena kita juga nggak menginginkan itu ya. Nah, tentunya bab safar sudah pernah dibahas juga di sekolah kan, maka ini merupakan praktek ya, dari mulai kita apa namanya berkendara ya, kita membaca doa, kemudian membaca doa ketika safar ya, kemudian maka setelah kita memacu ya mobil tadi dari mana, dari sekolah, maka status kita sudah musafir ya. Status kita sudah menjadi orang yang sedang bersafar. Sampai kapan tidak ditentukan. Kalau kita di sini 1 pekan, kita masih safar hitungannya, kita masih musafir. Kalau kita di sini 1 bulan, masih musafir. Maka hukum-hukum safar berlaku pada diri kita. Apa diantaranya? Ya jamak, ya qasar. Kalau puasa juga diringankan ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhor." Kalau kalian sakit atau sedang safar, maka bisa diganti dengan hari yang lain. Kemudian ketika safar kita mengenal yang namanya jamak, yaitu menggabung 2 sholat. Dan juga ada yang namanya qasar ya. Apa itu qasar? Meringkas ya, meringkas yang tadinya sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat.
Seperti itu, dan sudah kita praktekkan. Kemarin kita cuma teori saja di sekolah, ini prakteknya di sini. Ya, prakteknya di sini tadi kita terapkan bagaimana penerapan tata cara sholat jamak dan qashar. Ya, jamak dan qashar. Tadi apa? Duhur dengan asar, takhir karena kita tadi sampainya sudah menjelang asar. Kemudian maghrib dengan isya. Ya, seperti itu. Karena Nabi SAW juga mengatakan, ya, innallaha yuhibbu an tu'mala rukhasuhu, ya, kama yuhibbu an tu'mala azaimuhu. Bahwasanya Allah itu cinta kalau rukhsahnya, ya, keringanan dari Allah diambil. Artinya kalau orang sholat 4 rakaat ketika safar boleh nggak? Boleh. Tapi Allah kasih keringanan 2, gitu kan, di qashar. Maka yang lebih baik yang mana? Yang 2, karena ini keringanan dari Allah, maka kita ambil. Dan itu bentuk mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Nah, dan juga yang paling penting ketika safar ini ada kabar dari Nabi SAW, salah sudah awatin mustajabat, bahwasanya kata Nabi SAW ada 3 doa yang dikabulkan. Di antaranya apa? Dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Ya, Hamzah dizolimi terus misalnya, ya bukan Hamzah yang ini, Hamzah yang ono, ya, misalnya, ya, dikata-katain terus, ya, diledekin terus, kemudian dipukul, dijitak, ya, maka dia cukup mengangkat tangan, dia berdoa, hati-hati, doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, gitu. Maka jangan sampai berbuat zalim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengharamkan kezaliman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim. Ya, kalau kajian di masjid biasa kan, kita kajian ini di tenda. Ya, kajiannya di mana? Di tenda. Ini luar biasa. Ya, Masya Allah, ya. Tetap ketika kita safar, Jamaahnya. iya, jamaah sepi. Kalau banyak ini nggak muat, ya. Ya, nggak muat. Seperti itu, ya. Kezaliman berbahaya. Khawatir nanti orang yang dizalimi dia berdoa, mengangkat tangannya meminta kepada Allah, ya. Ceplosan misalnya ada dia. Ngatain atau doain buruk buat kita, hati-hati. Nyungsep bisa nyungsep kita, ya, kalau disumpahin, ya, didoakan yang buruk, ya, nauzubillah, begitu. Kemudian yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Ini doa kita sekarang sedang diijabah insyaallah, karena ini ada yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyak berdoa, ya. Saya juga pernah menyampaikan sebuah hadis, ya, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, ya, yaghdab alaihi, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah, Allah murka, ya. Maka banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita meminta kepada Allah ketika safar ini terutama, ya. Doakan, siapa yang harus kita doakan? Bapak. Iya, paling utama adalah ibu dan bapak kita. Terus keluarga, ya, secara umum, ya. Doakan guru-guru kalian, doakan ustadz-ustadz kalian, ya. Doakan kaum muslimin, ya. Doakan saudara-saudara kita yang misalnya sedang terzolimi, misalnya di Palestina, ya, yang sedang dizolimi oleh Zionis Israel, selalu doakan supaya Allah tolong mereka. Maka doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Doakan apa? Doa untuk abi sama umi kalian itu apa sih biasanya? Kalian doa apa buat umi abinya? Jangan-jangan nggak pernah doa buat umi abinya. Hah? Apa doanya? Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, doakan terus, ya, jangan pernah putus, ya. Gitu, ya. Dan doa apapun yang kalian merasa itu penting didoakan untuk kedua orang tua kalian, maka doakan. Misalkan orang tua kalian dalam keadaan sulit gitu kan, atau sakit, doakan, ya. Doakan, ya Allah sembuhkanlah kedua orang tua saya, abi saya atau umi saya, ya, yang sedang sakit. Doakan terus. Dan ini waktunya, ini momennya tepat, kita sedang safar, ya. Maka banyak-banyak membaca doa. Terutama juga selain kita doa untuk diri kita, juga kita doakan. Jangan doa orang tua, doa orang, tapi diri sendiri nggak didoain. Kan ini ya lucu gitu kan, doa banyak-banyak, ya, tapi buat diri sendiri nggak didoakan, ya. Maka berdoa juga untuk diri kalian sendiri, ya. Diri kalian sendiri, minta kepada Allah apapun, misalkan ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya. Dan juga doa secara umum ketika safar, Ustaz ingatkan dimanapun kita berada,
kita untuk selalu menjaga sikap, dan juga kita meminta tolong pada Allah untuk apa namanya? Dilindungi oleh Allah. Apa adanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Seperti itu. Ya, terus kita baca. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam keburukan makhluk. Makhluk apa aja? Jin kah? Atau manusia kah? Atau hewan? Karena itu sifatnya umum, ya kan? Makhluk, gitu kan. Siapa aja yang diciptakan Allah yang memang potensi berbahaya, maka Allah akan lindungi kalau kita terus meminta kepada Allah perlindungan dari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, ya. Dan juga apa namanya? Alhamdulillah tadi kita udah kemana tadi? Ke Curug ya, dan juga renang ya, masya Allah. Kenapa Ustaz pilih hari biasa? Satu, kita terhindar dari yang namanya keramaian, ya kan? Alhamdulillah Curug itu kayak punya kita tadi, ya kan? Wah, coba kalau hari Ahad, jangankan kita nyebur, ya baru sampai tangga aja bingung. Orang udah banyak banget, iya, banyak banget. Ya, hari Ahad atau hari libur atau liburan Idul Fitri, ya liburan tahun baru, nggak bakal nyaman. Tapi tadi Curug itu udah kayak milik kita. Wih, ya udah kayak milik kita, masya Allah. Sepi, iya, kalau renang ya. Aja nggak ada. Iya, kalau renang udah kayak milik kita kan, nggak ada yang renang. Maka seperti itu, kita hindari masuk kepada larangan Nabi SAW berada di pemandian umum, nggak boleh, ada hukumnya, haram, ya. Maka ketika kita masuk ke kolam renang, usahakan kolam renang itu kalau bisa di booking, atau yang kedua kolam renang itu khusus untuk laki-laki aja, ya. Dan juga adab untuk selalu menutup aurat, ya. Oh ternyata kolam renangnya buat laki-laki, tapi dia pakai kolor doang misalnya, pakai sempak doang, ya sama aja bohong, ya. Gimana, sama aja bohong, nggak boleh seperti itu. Maka itu perlu dijaga, diperhatikan, ya, seperti itu. Nah, ini aja nasihatnya untuk selalu kita bertakwa pada Allah dimanapun kita berada, saling menasehati, ya. Misalnya Hamzah lalai, nasihatin. Dan jangan lupa zikir pagi petangnya, ya. Jangan lupa zikir pagi petangnya dibaca, ya, sambil apa namanya, aktivitas misalnya, boleh ya. Atau kalau bisa kita zikir dulu besok habis sholat subuh, baru kita apa namanya, melakukan aktivitas yang lain. Ya, insya Allah agenda besok kita masih sama keliling-keliling ini. Kan ini belum semua ya, belum ke depan, belum ke jembatan, belum terapi ikan tuh, ada ikan-ikan kecil gitu. Nanti juga kita situ, ya. Ke kolam renang lagi. Kolam renang boleh, silakan. Pagi-pagi asalkan pas mandi. Iya, asalkan bajunya masih ada buat salin. Buat Masih ada satu ganti. saya. Ya. Lagian di sana masih. Nah, mudah-mudahan besok yang dijemur juga kering ya. Iya, Gitu. Jangan sampai bawa baju basah, berat kan baju basah itu kan, ada air. kering-kering Seperti katanya itu. hilang. Ya, insyaallah aman di sini mah. Ya, di sini mah. Ini kan pertama, agenda pertama kita ya, alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan nanti seterusnya kita akan agendakan lagi, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa apa namanya, memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu memuji Allah ketika kita melihat hal-hal yang indah. Kan identik di gunung ini pemandangannya masya Allah kan. Lihat sono indah, lihat sini indah, ya. Lihat Hamzah indah, masya Allah. Ucapkan masya Allah, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamil. Allah itu maha indah. Bentuk kemahaindahan Allah itu, ini ciptaan Allah itu indah, gitu kan. Menunjukkan Allah itu maha indah, ya. Allah itu maha indah, dengan udara yang tidak sama dengan di Bekasi. Di sini walaupun kayak kebun hutan, kagak ada nyamuk satupun, ya kan? Nggak ketemu nyamuk kan? Nggak ketemu nyamuk, alhamdulillah, ya. Maka selalu kita memuji Allah ketika kita melihat hal-hal yang indah. Jangan, wih, cuman gitu doang. Gile, keren banget, ya. Nggak ada manfaat, yang nggak ada pahala, ya. Katakan subhanallah, masya Allah, ya. Ya, sehingga kita mengingat bahwasanya kita ini makhluk yang kecil, ya. Makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita sambung besok pada subuh juga insyaallah. Saya akan sampaikan hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat tentang Ramadan, ya. Ayat Ramadan itu ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah 183. Karena kita bentar lagi mau Ramadan nih, ya. Beberapa hari lagi ini kita mau Ramadan nih. Ya. Nah, masya Allah. Ya, ujung-ujungnya lagi adalah takwa kan, masya Allah. Ini takwa ini luar biasa, ya. Takwa ini luar biasa. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan tidur. Udah dijemput.